ini orang sipil yang oleh PDIP diangkat dari nol besar, zero bahkan Pak Idam tahu sekali, sampai menjadi presiden. Anak dan mantunya pun diberi fasilitas politik untuk menjadi kepala daerah, seperti Sulapan bin Salabin jadi. Lalu hianat. Saya nggak punya kalimat lain ya, mohon maaf kalau kurang setuju. Barangkali ini pengkhianatan politik yang dialami PDIP paling menyakitkan. Nah, saudara, Bapak Ibu sekalian, pemilu itu adalah pengadilan politik secara teoritik. Pemilu itu pengadilan politik untuk menentukan siapa pemimpin nasional. Kalau kita bicara pilpres, pilkada juga begitu, pengadilan politik. Kalau kita masih setuju, kita pilih. Tapi kalau sudah tidak setuju lagi rakyat, itulah mekanismenya untuk mengakhiri kekuasaan politik seseorang. Nah, pengadilan politik itu harusnya didasarkan kepada prinsip predictable process, unpredictable results. Itu prinsipnya. Itulah demokrasi dalam pemilu. Prosesnya, prosedurnya itu terprediksi, transparan, akuntabel, penuh integritas, sehingga hasilnya tidak ada yang tahu. Saya masih ingat Pak Idam waktu Bu Mega mencalonkan diri tahun 2004, berhadapan dengan SBY. Saya kebetulan menghadiri ulang tahunnya Pak Taufik Kemas di Bali. Saya diundang. Hanya ada kami berempat, Pak Taufik dan 3 teman saya, ngobrol di ruang tamu. Nggak lama kemudian Pak Endro Priyono hadir. Lalu Pak Taufik membuka pembicaraan. Pak Endro itu menawarkan sebagai kepala intelijen waktu itu, menawarkan untuk melakukan sesuatu biar Bu Mega terpilih. Bu Mega marah. Bu Mega nggak mau. Dia bilang jangan, biarkan proses ini berjalan seperti apa adanya. Kalau saja dulu Pak Endro melakukan itu disetujui oleh Bu Mega, maka bisa dipastikan Bu Mega terpilih di 2004 mengalahkan SBY. Sejak itu respek saya tinggi pada Bu Mega, terus terang. Orang ini memiliki integritas politik yang kuat sekali. Dia nggak mau rusak bangsa. Dia punya kesempatan itu. Presiden kok. Dia bisa kerahkan sebagaimana yang dilakukan oleh Jokowi sekarang. Meskipun waktu itu saya nggak tahu Pak Idam apa ada istilah bansos ya. Tapi kan presiden bisa lakukan apa saja. Tapi beliau tidak mau melakukan itu. Ini catatan penting yang mungkin Bapak Ibu, saudara sekalian, kecuali Pak Idam, pasti sudah tahu tentang karakter ini ya. Nah, oleh karena itu prinsip predictable process, unpredictable result ini penting. Jadi prosesnya itu terprediksi, jelas, KPU-nya independen. Waktu itu saya ketua KPU Jogja. Saya merasa betul waktu itu tidak ada intervensi dari siapapun. 2 kali kita menghadap presiden waktu itu Bu Mega, dan Bu Mega mengatakan jalankan pemilu itu sesuai undang-undang. Sehingga kita di Jogja ini menyelenggarakan pemilu benar-benar clear, bersih. Polisi nggak ada cawe-cawe. Polisi itu ditugaskan untuk mengamankan pemilu, mengantarkan kotak suara bersama kelengkapannya ke TPS H-3. Dia jalankan. Paling malam-malam karena lapor minta supermi, itu aja Pak Idam. Pak Idam tahu lah, Pak Idam sudah. Kita tambahi kan, menghadap Ngarso dalam karena kekurangan uang. APBN nggak mengcover, kalau kita ngeluarin itu nanti bisa kena masalah. Ngarso dalam cover itu. Dia keluar.